Salam untuk semua. Bagaimana kabarnya, sobat-sobat para penghuni dunia? Salam untuk semua. Sebelumnya aku mau oh good, oh good, or I, or saya, or gue mau menggaris bawahi. Eh, ya, kejadiannya nih bener-bener aneh gitu. Jadi ada orang nih yang punya sakit jiwa yang udah kronis gitu, yang udah divonis kronis itu. Kalau dia salaman sama Ogut sama gue, dia sembuh. Wih, tapi kalau dia ketemu orang gila yang udah pasti gila gitu, dia kambuh lagi gitu. Waduh, pasti berkhianat sama gue. Sampai-sampai gue malah dikatain dajal. Lah, kenapa begitu nih orang? Gue jadi teringat sama seseorang yang suka ngatain gue dajal selama kurang lebih 6 tahun. Dari pertama dia ngatain gue, nyebut gue nabi. Terus berapa detik kemudian disambung, Martin Almasih ada aja. Loh, ini orang. Kenapa ya ada orang begini nih? Di mana hubungannya coba? Satu ketika itu ada seorang yang memiliki didiagnosa dia udah penyakit jiwa kronis. Tapi ya kemungkinan sembuhnya ya mungkin aja. Suatu ketika nih si penderita penyakit jiwa tersebut eh, dibawa ke rumah sakit khusus. Kalau masuk ke rumah sakit, saya masukin di depan saya. Setiap orang yang ditemuin, yang lagi duduk, yang lagi ngantri gitu atau disalamin satu-satu, disalamin setiap dan senyum gitu. Masuk ke dokter apa sampai begini tahan, oke sudah ayo saya kata dokter gitu. Ya orang tuanya senyum-senyum ya sudah bagaimana anak begitu kan, orang nggak kenal salamin atu gitu, ngomongan gitu kan, kenal juga enggak gitu. Nah dokter sudah punya vonis gitu bahwa ini sangat sulit untuk sembuhkan. Sudah orang tuanya sudah pasrah gitu kan, keluarganya pasrah gitu. Nah kemudian pada suatu ketika nih gue lagi ada urusan sesuatu gitu kan. Nah di rumah sakit tersebut gitu kan, kalau nggak salah sih kayaknya bukan rumah sakit jiwa gitu kan, gue udah agak lupa gitu, pokoknya rumah sakit aja settingannya gitu. Nah gue ada di sana pas sepi gitu kan, orang gue duduk sepi banget di rumah sakit. Nah ada pemuda yang punya penyakit jiwa tersebut, kelainan tersebut, lewat pas ketemu gue sama, ya seh katanya, wah om katanya udah salaman sama gue, ya udah cium tangan lagi, wah diciumin tangan gue bilang mudah-mudahan ada berkahnya, gue bilang gitu. Nah setelah bersalaman sama gue kan dokter selalu ngeliat tuh kan, perhatiin. Terus bilang ke dokter, gara-gara sama bapak dia mengalami penurunan eh apa namanya, gejala-gejala tekanan jantung gitu kan, lebih baik, detak jantung lebih baik, jalan darah juga lebih baik. Kok bisa begitu? Akhirnya disimpulkan dianggap bawa keberkahan segala macam. Wah, gue pikir ya sudahlah, alhamdulillah ya, sampai keluarganya itu, ini gue skip ya, gue simpulin biar lebih ringkas aja. Keluarganya datang gitu, ketemuan, bawain gue makanan, bawain gue malah macam, oh udah nggak usah repot-repot pak bu kan, saking senangnya gitu keluarganya, saking bersyukurnya segala macam pokoknya, ada makanan ini segala macam, termasuk tuh kan orang datang tuh menagih utang mau, kok pikir apaan nih, yo utang enak aja, entar bukan urusan kita gini.
Sampai suatu saat gue ajarin ya kan, gimana apa namanya, kalau mau datang ke rumah gue ajarin namanya berperilaku hidup yang baik gitu kan. Kalau dipikir lagi, nah, siapa aja yang percaya orang kayak gue bisa bawa keberkahan kan. Ya bukan aku juga mau mendiskreditkan diri gue sendiri. Nah tapi gini loh, tiba suatu saat itu dia sempat tuh datang ke rumah kan, main gue ajarin ilmu agama, ilmu ya kehidupan biasa gitu, pergaulan, gue kenalin namanya HP, ponsel, gue juga sambil kater-kater dikit gitu, nggak keren-keren amat gitu kan, yang penting nggak terlalu ketinggalan lah, daripada nggak tahu sama sekali. Gue kayak orang tengah hutan aja, orang tengah hutan aja juga cuek kali, bilang tahu orang tengah hutan di pedalaman itu kan, nyaman-nyaman aja ya nggak, ya udah nggak terlalu pusing ya kan. Kalau kita nggak terlalu pusing juga nggak akan ada masalah hidup kita. Tapi yang bikin masalah apa? Kita mau pusing sama sesuatu kan, akhirnya jadi masalah. Pikiran kita, pendapat kita nggak dihargain, akhirnya jadi problem. Kalau kita nggak pusing nggak udah, balikin aja pemerintah ya kan urusannya. Kenapa juga ya? Sampai sini gitu ngomong kita. Nah, kita datang ke rumah, gua ajarin ini itu, oke segala macam, biasa gua bikinin makan, minuman, wah, gua jamu, kopi dia suka kopi, oke bikin kopi. Gua ajarin tuh. Wah ada Dajjal, tentang Dajjal, Sufyani, wah itu bahaya hidup kalau begini. Gue bilang, oh dia ngerti, dia serius benar. Oke, paham saya. Udah akhirnya dia pamit, dia pulang. Itu juga kadang berapa minggu sekali gitu kan, karena ketemu dia atau 10 hari sekali gitu. Oke. Salah satu yang masih tersisa gitu ya, saraf kejepitnya dia di kepala suka begini, tengkleng gitu, gitu. Jadi gue ajarin aja, coba, tahan apa sih. Kalau setiap mau, lu bisa ngerasain kan, kamu bisa ngerasain nggak? Kalau setiap kamu mau begini, bisa. Coba kamu rasain, kamu tahan dulu pas mau ngerasain. Pas mau begitu, kamu tahan apa? Gitu. Praktekin udah tahan apa? Sampai mukanya merah. Aduh gitu. Tapi dia kesakitan, kesian juga gue ngeliat dia. 2 kali, 3 kali, berapa kali. Akhirnya berhasil. Nah, alhamdulillah. Ya, tapi dikentut. Dut gitu udah. Nahan. Dut gitu. Dut. Dut gitu. Gue bilang, amit nih gue pikir nih. Tapi, ya dia kan itu suka bergaul ya. Karena prosedurnya begitu, harus bergaul, bersosialisasi, itu harus belajar seperti itu. Jadi pihak rumah sakit atau dokter juga mengharuskan seperti itu, demikian. Jadi keluarganya mendukung, semuanya mendukung. Yang pokoknya yang ngerti itu paham, oke. Kira suatu saat itu dia datang ke rumah gue, dia cerita, saya dihujatin sama orang, saya dihujat, hampir saya mau digamparin. Hah? Mau digamparin? Mana apa? Terus kenapa begitu? Soalnya saya kentut aja sembarangan. Oh iya. Baru enggak nih gue. Pasti nih. Gara-gara nahan itu kan? Kamu? Iya. Saya gara-gara nahan itu sampai begini muka saya. Bisa kentut. Habis gimana dong? Daripada begini. Suatu ketika juga pernah. Gue ngeliat dia ngobrol gitu kan sama orang gila. Ini udah pasti gila nih orang. Wah, ngapain nih orang? Udah terkenal nih orang gila. Dia ngobrol, dia duduk gitu. Karena sambil dia ngerokok gitu kan. Terus dia pulang jalan menuju ke suatu tempat. Nah, suatu hari gue sedikit agak gimana gitu, kok ngobrol-ngobrol. Gue tanya kan, akhirnya gue tanya gitu deh, kamu ngapain? Kok ngobrol sama dia? Dia itu bukan orang yang waras, dia sudah gila, sudah pasti gila gitu, sudah terkena musibah. Pak, kamu jangan bergaul sama dia, bergaul sama yang lain. Jadi harus gue ajarin dong, kasihan juga kan orang tuanya, keluarganya juga begitu. Nah pada suatu ketika ada hujan besar nih, waktunya pada saat itu malam yang besar. Gue lihat ada orang ngetok tuh,
apa ini jam 11 malam sampai jam 12 masuk tuh ke rumah kan, gue lihat belum masuk rumah belum. Oh, jadi salah tuh, gue lihat pakai kupluk, dua-duanya pakai kupluk, hujan-hujan itu kan. Pas gue lihat si pemuda tersebut dan orang gila tersebut itu ada di rumah gue. Sama saya mau masuk, ini dia orangnya katanya, ini dia orangnya. Apaan nih, ada sabar sabar, tenang tenang, gue bilang. Akhirnya masuk ke mereka dalam, pas sampai duduk mana basah-basah gitu, wah jadi kotor semua segala macam. Akhirnya gue, ini dia nih, ini dia nih dajalnya, ini dia nih dajalnya, ini dia ngerong. Gue dituduhin gitu sama mereka berdua. Wah, gue bilang ini berat itu, aku begini. Wah, ini ada yang salah ini atau apa ini ya, ampun nih gue malah. Nah tiba-tiba kan pintu masih terbuka tuh, belum gue tutup. Pas pintu masih terbuka gue tutup, gue lihat ada cahaya terang bener kayak cahaya lampu gitu. Wah, cahaya lampu neon gitu, seret kayak sorotan mobil, seret. Pas masuk, wah senter nih orang. Wah orang dua tiga tiga empat orang masuk dalam rumah, cuk nyenter. Pas ke muka gue, pas gue berdiri, pas gue samperin gitu, seret, cut gue ke center, cut, gue pingsan jebret. Wah, akhirnya gue sadar tuh kan, gue melek mata, set, bangun pagi-pagi. Agak udah hampir agak siangan, jam 8 itu, jam 9. Kok gue di kamar gue nih, bukan di ruangan yang tadi, bukan di rumah yang tadi gitu. Pas gue nyium-nyium bau, kayak bau-bau ayam gitu, kayak bau risol. Kayaknya nyokap nih, ibu gue suka bikin makanan seperti itu kan, bau ayam gitu. Ya bukan aku mamer, itu juga cuma nyium baunya doang, gue makannya mah langka udah. Wah, ternyata gue ngimpi barusan. Ah, yang bener aja nih, gue ngimpi apa kenapa nih? Ah, syaong, ternyata gue ngimpi. Nah kalau gue inget-inget lagi, kalau gue analisis, gue inget tuh ada kayak kakek gitu. Dia pakai ilmu batin gitu. Dia suka ngujatin gue dajal, gue dajal. Konsep dia sempat pura-pura gitu kan, segala macam. Tapi dia tuh gue harus sebut dajal. Dari mana ini? Hubungannya kemana gitu, apa gitu kan? Gue ingat mimpi tersebut. Gue udah guna-guna gitu kan sama dia kan. Namanya gue curiga dia jahat gitu kan. Kalau gue ingat tuh kayak kakek, kurang lebih tuh sekitar 6 tahun, dari sekitar tahun 2009 sampai 2015. Dia nyebut gue sama artinya masih ada aja lah, habis nggak nyebut, nganggap gue nabi, propet. Habis dia bilang gue nabi, kok ujungnya gue disebut aja gitu. Ini orang apa ini begini. Oh ternyata misteri-misteri dulu tuh ini gitu. Sampai tiba saat-saat gue mau tidur, gue gak bisa tidur, gue cuma berdoa aja, gue dapet ilham nih kan, gue berdoa, gak lama setelah itu dia nangis-nangis tuh kesakitan. Ada deh, kakek-kakek udah tua, nangis-nangis. Lagian sih lo, gue ada rasa situ. Dan juga berbagai rupa itu sebetulnya, berbagai hal itu kan. Kalau dipikir sampai gue dapat ilham itu, kalau wujudnya dia itu, wujudnya aslinya, wujud sejatinya, rohnya dia itu udah nggak berwujud lagi gitu, nggak berwujud manusia itu. Cuma gara-gara itu nganggap gue dajal. Aduh deh kalau dipikir, ada apa gitu orangnya di dunia gitu yang mau niru dia gitu. Ya bukan gue nakut-nakutin kalau dipikir sih.
Tapi itu contoh gitu loh, sampai orang kayak begitu. Gue aja pertama awalnya juga nggak menyadari banget gitu kan, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau dipikir memang terhubung sama gue gitu kan, itu kekuatan ilahiyah gitu. Ya kekuatan ilahiyah ya, itulah konsekuensi dia yang harus didapat. Dan gue sebetulnya bukan menentukan hal itu, gue udah mengikuti hal itu aja, ada ketentuan ilahi buat gue gitu. Di satu sisi serem, satu sisi gue ketawa-tawa gitu, gue butanya gimana. Pak, gue aja kan harus buta, harus terbukti kenabian, ngaku Tuhan, ngaku segala macam ini itu, ngaku ini, kecuali ngaku maling kali ya. Ya ampun deh, aku nyolong ayam tapi tetap aja gue harus sempet tuduh maling sama orang kayak gitu. Ya ampun, di rumah gue sendiri gue tuduh maling, kagak aja. Sampai kalau habis gue dituduh begitu, kadang-kadang gue bingung lah gue tahu badan gue kemana, tangan gue kemana. Kan kalau ngomong itu diumpamain lah, diumpamain maksudnya ini orang kagak nyambung bener-bener nih. Bagus harus sambar geledek deh saat itu juga. Kalau dipikir-pikir nggak ada gunanya mikirin dia. Kalau dipikir muak banget gue, muak banget sama segala yang berhubungan sama dia tuh, muak banget. Tapi dia begitu nggak ada kapoknya, tapi dipamerin, hancur dipamerin. Oh, jadi orang ajak hancur gitu sama dia. Ih, cuma orang yang goblok, dongo, nggak waras, udah geser tuh otaknya tuh yang mau ngikutin orang begitu tuh. Gue sih nggak nyuruh gitu, gue nggak wajibin, buktinya gue bukan guru, bukan polisi, bukan pemerintah kan, bukan orang ketetapan kan ya, jadi lo nggak pernah pusing. Jadi itu kembali ke diri anda masing-masing, ya nggak Cin dan Cun, setuju nggak? Nah kalau setuju berarti setuju, nah setuju bukan nggak setuju. Kalau nggak setuju ya nggak setuju, mau diem juga nggak apa-apa. Nah, emang gue tembak kan enggak, emang gue tangkap pakai borgol enggak kan. Nah, don't worry, be happy. Bak.